Ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ulangi coy. Ulang Nggak ada sorang. serang. Ulang. Sorang putus-putus Ulang. ki. Ulang. Nggak ada Bukan serang. salah. Jaringan. Na 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 na. Nggak bisa kalau mata saja jadi ya. Mata saja jangan kayak gini. Kayak gini. Bisa sih kalau begini. Iya. Sekali coy. Kurang dekat. Kurang dekat. Kurang Udah, dekat. kamu tuh cuma orang serius dekat sekali. Horornya, Cok. Woi, mulai coy. Ini. Oke, mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah li sadri wa yassir li amri wahlul misalnya kau. Terima kasih karena teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk masuk dalam room ini untuk menghadiri seminar kecil-kecilan untuk materi pertemuan ke-7 metodologi desain. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nurbaiti sebagai moderator materi pada hari ini. Kemudian ada teman-teman kita yang sedang siap untuk membawakan materi, yaitu Aldi Frasya Putra, Andi Muhammad Fadil, Ayu Saraswati Imba, dan juga Rahel Atania. Oke, sebelumnya kita masuk kepada materi. Saya harap teman-teman bisa memperhatikan materi ini karena ini adalah materi pertemuan terakhir sebelum UTS. Oke, jadi materi pertama itu deskripsi tugas dan juga pemahaman proyek. Nah, deskripsi tugas itu, proyek ini bertujuan untuk mengungkapkan ide-ide kreatif dan merancang konsep-konsep inovatif untuk memperbaiki desain kemasan Yota. Nah, melalui penerapan teknik melalui proyek penerapan teknik desain dan pengembangan konsep, kami menciptakan solusi yang unik mencari untuk mengatasi tantangan dalam desain kemasan. Nah, sambil mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan kebutuhan konsumen. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan daya tarik produk dan memenuhi harapan pelanggan. Tetap memperhatikan dampak positif terhadap lingkungan. Kemudian materi selanjutnya itu tentang pemahaman proyek. Nah, permasalahannya itu sampah plastik. Kemasan plastik saat ini berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Sesuai yang kita ketahui, Indonesia ini sampah plastiknya lumayan banyak. Nah, namun sekarang kita berkontribusi untuk agar kemasan Yopta ini hadir dalam Go Green alias kita dapat berkontribusi untuk pengurangan limbah plastik. Kemudian kesadaran konsumen. Konsumen semakin sadar akan dampak negatif plastik dan menginginkan produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Konsumen sekarang mulai sadar pentingnya untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan mengurangi limbah plastik. Kemudian tujuan mendesain kemasan Yota dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian desain kemasan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan daya tarik Yota di mata konsumen yang peduli lingkungan. Manfaat desain kemasan ramah lingkungan mengurangi emisi karbon, sampah plastik, dan pencemaran lingkungan. Manfaat bagi konsumen memberikan pilihan produk yang ramah lingkungan dan meningkatkan kepercayaan terhadap brand Yota. Manfaat bagi pihak Yota. Nah, selain manfaat bagi konsumen, kita juga memikirkan manfaat bagi pihak Yota, yaitu meningkatkan daya tarik dan nilai brand, memperkuat citra perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan meningkatkan pangan pasar. Nah, ketika kita melihat bahwa konsumen sudah mulai tertarik dengan produk Yota yang produknya menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, pasti juga konsumen percaya bahwa Yota
ini menjaga lingkungan dengan mengeluarkan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, itu salah satu materi materi hari ini. Tentu saja materi selanjutnya bukan saya doang yang akan menjelaskan. Tentu saja akan dijelaskan oleh pemateri kita selanjutnya, yaitu Saudari Saras. Dengan ini saya persilahkan kepada Kak Saras. Baik, terima kasih. Nah, kelompok kami meresearch tentang beberapa tren, kebutuhan pengguna, dan faktor lainnya. Nah, pada tren ini memiliki 3 poin, yaitu meningkatkan permintaan produk ramah lingkungan. Nah, kelompok kami sadar secara akan kesadaran konsumen akan dampak plastik, dan kami melihat peluang untuk meningkatkan daya tarik produk kami dengan mengikuti tren ini. Nah, kedua, yaitu penggunaan bahan daur ulang. Kami menyadari pentingnya penggunaan bahan daur ulang dan kompos dalam kemasan untuk mengurangi emisi karbon dan sampah plastik. Nah, dalam kemasan ini merupakan komitmen kami terhadap keberlanjutan. Nah, poin ketiga itu desain kemasan yang inovatif. Nah, bukan hanya untuk daur ulang saja, tapi harus inovatifnya. Karena itu, kami mendengarkan kebutuhan konsumen akan informasi yang lebih banyak tentang produk mereka. Oleh karena itu, kami fokus kepada desain kemasan yang informatif untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap merek kami. Nah, selanjutnya itu kebutuhan pengguna atau konsumen. Poin pertama itu kemasan yang praktis. Yang kedua, kemasan yang menarik dan kemasan inovatif. Nah, pada kemasan praktis, kelompok kami memahami pentingnya kemasan yang praktis bagi konsumen kami, dan kami akan memastikan bahwa kemasan baru tetap memenuhi kriteria ini. Nah, yang kedua itu kemasan yang menarik. Selain kepraktisan, kami juga akan merancang kemasan yang menarik dan mencerminkan komitmen kami terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga itu kemasan inovatif. Nah, inovatif yang dijelaskan dan mudah dipahami tentang bahan produk akan menjadi fokus utama kami dalam mendesain kemasan tersebut. Nah, pengaruh faktor lain yaitu satu, ketersediaan bahan ramah lingkungan. Nah, kelompok kami akan memastikan bahwa bahan ramah lingkungan yang kami pilih tersedia secara memadai dan mudah diakses. Yaitu kedua, biaya produksi. Meskipun biaya produksi dapat ditantang, kami akan mempertimbangkan hal ini secara cermat dalam proses redesain kami. Yang ketiga itu infrastruktur daur ulang. Nah, kelompok kami akan bekerja sama dengan pihak yang terkait meskipun infrastruktur daur ulang tersedia untuk mendukung pilihan bahan ramah lingkungan kami. Dan yang keempat itu persepsi konsumen terhadap kemasan baru. Nah, kami memahami pentingnya menerima dan menyukai kemasan baru bagi konsumen. Oleh karena itu, kelompok kami akan mempertimbangkan dan mengadaptasi desain kami sesuai umpan balik dari konsumen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Saras telah membawakan materinya. Nah, selanjutnya materi edition. Itulah edition. Nah, ini tuh materi akan dibawakan oleh Saudari Rahel Atania. Dengan ini saya persilakan kepada Saudari Rahel. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga, ialah ideation. Saya senang bisa berbagi dengan Anda hasil dari sesi brainstorming kami mengenai ide-ide kreatif untuk meredesain kemasan Yota. Melalui proses ini, kami telah mengidentifikasi beberapa konsep yang menarik dan berpotensi untuk meningkatkan daya tarik produk kami. Di sini ada yang pertama, yaitu kemasan yang menarik dan mudah dikenali. Kami akan menggunakan desain yang menarik dan unik dengan penggunaan warna yang sesuai dengan varian rasa produk kami. Yang kedua, logo Yota akan ditampilkan dengan jelas dan mudah dikenali untuk memperkuat identitas merek kami. Dan selanjutnya, informasi yang jelas tentang bahan-bahannya. Kami akan mencantumkan informasi tentang bahan-bahan produk secara jelas dan mudah dipahami, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kemasan yang aman, mudah dibawa dan digunakan. Kualitas dan kesegaran produk akan dijamin dengan menggunakan bahan yang aman untuk makanan. Kami akan merancang kemasan yang mudah dibawa
dan digunakan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Yang keempat, kemasan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik akan menjadi fokus utama kami untuk mendukung program daur ulang dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima, kemasan yang simpel. Kami akan merancang kemasan yang tidak rumit dan mudah dipahami, dengan fokus pada informasi yang penting bagi konsumen. Yang keenam, kemasan yang ada kata-kata quote. Menambahkan kata-kata quote yang inspiratif dan positif pada kemasan akan memberikan sentuhan unik dan membuat produk kami lebih menarik. Kami akan melakukan riset untuk memastikan bahwa kata-kata quote kami relevan dengan tren terbaru dalam desain kemasan. Dengan menggabungkan semua ide ini, kami yakin bahwa kami dapat menciptakan kemasan yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen kami, serta berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rahel telah membawakan materi ideation. Nah, materi selanjutnya yaitu seleksi ide dan pengembangan konsep. Materi ini akan dibawa oleh saudara kita, yaitu Andi Fadil. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas izin dari moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang sub-materi tentang seleksi ide dan pengembangan konsep. Jadi dalam proses seleksi ide ya, untuk merancang kemasan baru Yota, kelompok kami telah menyaring beberapa konsep menjadi beberapa pilihan utama. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu kemasan yang menarik dan mudah dikenali. Yang kedua, informasi yang jelas tentang bahan-bahannya. Yang ketiga itu kemasan yang aman, mudah dibawa dan digunakan. Yang keempat itu kemasan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima itu kemasan yang simpel. Dan yang terakhir itu kemasan yang ada quotes-nya atau kata-kata motivasi. Jadi dari ke-6 konsep yang kita angkat ini, yang kami angkat, kami jamin tidak akan menghilangkan citra atau ciri khas dari brand Yota. Selanjutnya di sini ada pengembangan konsep. Nah, setelah kami menyeleksi ide, kami mencoba untuk menerapkannya ke dalam proyek desain. Jadi ini desain flatnya, polanya, ini bentuk mock-up-nya ketika diterapkan di kemasan baru. Jadi kami di sini mendesain warna kemasan sesuai dengan warna isinya. Bisa dilihat di sini jika coko karamel, jadi kemasannya juga coklat. Begitu juga dengan varian-varian atau rasa lain, kami akan menyesuaikan dengan warna isinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya materi terakhir, ini materi terakhir akan dibawakan oleh ini materi tentang refine konsep akan dibawakan oleh saudara Aldi. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik. Refine konsep. Dalam tahap ini, kami telah melakukan iterasi dan penyempurnaan terhadap desain awal kami berdasarkan umpan balik yang kami terima. Desain awal. Pada tahap awal, kami mengembangkan satu contoh brand dengan menggunakan warna coklat. Umpan balik. Setelah menerima umpan balik dari anggota kelompok, kami menyadari bahwa hasil proyek desain terlalu terbatas karena hanya satu proyek yang ditampilkan. Dan untuk perbaikan, sebagai langkah perbaikan, kami telah menambah variasi hasil proyek dengan menggunakan warna dan varian yang berbeda, sehingga memberikan pilihan yang lebih luas kepada konsumen. Dengan melakukan perubahan ini, kami berharap dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi desain kami, sehingga dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Dan hasilnya seperti ini. Slide selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah membawakan submateri dari materi awal hingga materi terakhir. Nah, dengan telah membawa materi desain konsep, ini materi terakhir saya serahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau argumen atau sebuah saran
minimal 2 pertanyaan. Dengan ini saya persilahkan kepada kelompok lain. Begitu terus dadang bertanya. Apakah ada pertanyaan, saran, ataupun argumen? Saya mau bertanya. Baik, kepada Saudari Adinda Zulaika, dengan ini saya persilahkan. Oke, dari kelompok 1 ya. Boleh bertanya, itu tentang desain roofline konsepnya itu kan jadi warna merah. Kenapa pilih warna merah gitu? Oh, warna merah. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Adinda Zulaika. Saya serahkan kepada Andi Fadila Kila untuk menjawab pertanyaan dari Adinda. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penikmat sejati Bernyota, yaitu saudari Adinda Zulaika. Kenapa di sini reference konsepnya berwarna merah muda, tepatnya merah muda. Di sini tadi sudah saya jelaskan ketika di sini di pengembangan konsep awal sebelum kita menerima umpan balik. Saya sudah bilang tadi kita akan membuat warna kemasan itu sesuai dengan warna isinya. Kalau coklat karamel kan dominan coklat, berarti kemasannya coklat. Ini kan kemasan kertas, dia tidak transparan. Jadi itu cara kita akali, karena kita menghindari bahan-bahan plastik. Terus kenapa yang ini berwarna merah muda? Karena di sini tertera ya rasa red velvet. Di sini ada rasa red velvet. Yang dimana itu warnanya warna merah, agak-agak muda sedikit. Jadi itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Mbak Zulaika. Apakah jawabannya telah diterima atau ada saran lain? Nah ya, sudah jelas. Kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Adinda Zulaika. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Ini kalau mau di zoom ya, ini kita zoom. Gimana sih cara zoomnya ini? Nah, gini. Tuh ada komposisinya, ada quotesnya. Nggak hilang cuy, ciri khas Yotanya. Baik, Logo halal. Siapa kelompok itu anjir? Logo halal ada di itunya, di bawah kemasannya. Cuman saya lupa buat mockupnya. Ada di bawah, di alasnya, cuman ketutup. Kak. Baik, apakah dari teman-teman tidak ada? Jika tidak ada, saya tutup materi ini. Saya tutup seminar hari ini. Dengan ini, terima kasih teman-teman telah memberikan waktunya yang sangat berharga untuk datang atau masuk dalam Meet hari ini. Dan terima kasih kepada pemateri telah membawakan submateri tentang Bernyota atau pertemuan ke-7 matkul metodologi desain. Semoga teman-teman melaksanakan ibadah puasa dan amalnya diterima di sisi Allah. Sekian dari kelompok kami. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.